Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau masa depan kami. Engkau terang kami, gunung batu kami, kota benteng kami, tanduk kekuatan kami, kubu pertahanan kami. Haleluya Tuhan. Kau dahsyat bagi kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh sekarang bagi kami Engkau bukan lagi hanya dari kata orang, tapi kami mengalamimu. Kami melihat perbuatan yang ajaib. Haleluya Tuhan. Dahsyat Engkau. Pegang terus hati kami. Tawan kami bagimu. Jadikan kami tawanan rohmu ya Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, siapa yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Baik kelaparan, penindasan, aniaya, baik ketelanjangan, tidak satu pun dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Bahkan dari semua itu, kami lebih dari orang-orang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih. Baik maut maupun kuasa maut, semuanya tunduk kepada Engkau. Dan roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada dalam kami. Kami percaya tanah Batak pasti diselamatkan. Kami percaya Tuhan, Badige pasti ditransformasi. Kami percaya Indonesia diselamatkan. Dan Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena firman berkata dari timur ke barat, bagaikan kilat memancar, demikianlah pada hari Tuhan akan datang pada yang kedua. Kami tahu kamilah kilat-kilatnya Tuhan yang dari timur, yang akan memancar ke bawah. Oh Yesus, Kau dahsyat. Kami masuk dalam schedule-Mu. Kami ada dalam program-Mu. Kami bangga punya Engkau. Kami bangga Tuhan buat semua yang Kau telah berbuat dan rencanakan dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, kami kembali mau duduk di kaki-Mu dalam hadirat-Mu. Kami mau isi hati-Mu Bapa. Kami mau merasakan denyut jantung-Mu Bapa. Kami mau tinggal di hati-Mu. Kami rindu Engkau di hati kami. Kami menyatu dengan itulah kerinduan kami. Buat kami seperti Henok, bergaul intim dengan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi gereja yang diangkat pada hari Tuhan datang kali yang kedua. Oh Tuhan Yesus, jadikan kami gereja Henok yang bergaul dengan Tuhan, yang mencintai-Mu lebih dari apapun, yang mengasihi-Mu Tuhan. Tolong kami, jangan biarkan hati kami bergeser daripada-Mu Tuhan. Jangan biarkan pengaruh apapun menggeser hati kami daripada-Mu. Ikat kami dengan-Mu, dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tubuh Kristus tempat lain, berkatilah Tuhan. Biarlah nafas hidup itu turun, mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah ada kehidupan dalam setiap, haleluya, di mana tubuh-Mu dibangun Bapa, sehingga kami semua menjadi satu pasukan tentara yang besar, yang akan menuai dalam tuayan akhir ini Tuhan. Sebelum Engkau datang kali yang kedua, kami percaya malaikat akan mengayunkan sabit menuai tuayan yang sudah masak dan siap dituai. Kami tahu akan ada tuayan besar di akhir zaman ini, dan kami masuk di dalamnya menjadi penuai-penuainya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami cinta Engkau, kami sembah Engkau. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dengan rendah hati kami mau terima firman-Mu. Kita semua siap diberkati bersama. Kita katakan amin. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Kita duduk hamba-hamba yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Selamat sore bagi kita semua. Saya percaya kita semua sudah selesai urusan Kampung Tengah. Haleluya. Sekarang semua saudara, jam tidur sudah berlalu dan ini adalah jam sekarang kembali. Dan puji Tuhan, kita tadi sudah bahas bagaimana tubuh Kristus itu dibangun dan mengapa tubuh Kristus itu harus dibangun. Jadi saudara, harga mati dia. Tidak ada tawar-menawar. Menolak dibangun jadi tubuh sama dengan maut. Jadi bangkai saudara, jadi tulang belulang, jadi kuburan.
tempat berbagai jenis kotoran, dan akhirnya jadi kotor semua, gak layak bagi Tuhan. Dan kalau sudah gak layak bagi Tuhan, gak ada lagi harapan hidup. Nanti Tuhan akan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Haleluya. Tuhan gak kenal gerejanya hamba-hamba Tuhan yang bermain kotor. Tuhan gak kenal gerejanya hamba-hamba Tuhan yang tidak benar-benar mempercayai Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kita. Mana soulmate kita ini? Ini kok jadi agak suaranya lain, kurang mantap. Kurangin dulu key-nya atau apanya itu. Jadi, tapi pelan-pelan, nanti langsung kau kurangi, langsung banyak kali, langsung menyolok dia. Pelan-pelan halus lah, biar dapat dia, bagus, biar bulan. Jadi tadi agak kopong dia sedikit. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah fakta, itulah kenyataan. Gereja kalau tidak dibangun menjadi tubuh, kalau tidak mau bertemu satu dengan yang lain, itu sebabnya ada fellowship. Jadi fellowship inilah tempat di mana satu dengan yang lain kita saling bertemu. Saat dalam fellowship inilah kita boleh disatukan. Haleluya. Makanya fellowship itu harga mati. Jadi gak ada istilah gini kalau sempat. Makanya maaf saudaraku, saya tidak bermaksud mau seperti mengurung dan mengkungkungnya. Tidak. Kita harus pastikan saudara, ya, fellowship ini kita harus prioritas. Pertama, jangan sampai ada pelayanan yang lain, karena ini adalah masa-masa kita sedang disatukan Tuhan satu dengan yang lain. Kita ini kan orang yang berbeda semua, beda latar belakang, beda status sosial, ya kan, beda pemahaman, beda semuanya. Nah, makanya Tuhan lahirkan fellowship ini supaya ketika firman nubuatan itu disampaikan, ada suara berderak-derak sehingga tulang-tulang kering itu mulai. Nah, jadi kalau udah mulai berderak, ada suara, itu berarti mulai ada tanda kehidupan. Haleluya. Nah, masalahnya kalau nggak ada suara berfellowship, apalagi sampai melarang berfellowship, apalagi sampai berkata, ya aku kalau sempat aku datang, kalau nggak sempat bukan itu yang utama bagi aku. Bahaya, ini karena belum ngerti. Haleluya. Makanya ketika firman nubuatan itu disampaikan, maka tulang-tulang kering itu berderak-derak. Ada suara yang berderak-derak, dan suara itu adalah suara fellowship. Haleluya. Tapi tidak boleh tanggung, harus sampai menjadi tubuh dan menjadi tentara yang besar. Gak boleh tanggung saudara, gak boleh hanya tumbuh urat, tumbuh daging, ada kulit yang menutup, ya sudah berdiri, tapi kok gak ada napas hidup. Jadi ini harus lengkap. Jadi kita ini sedang dirajut ini supaya, nah, urat-urat itu apa? Mengikatnya, iya kan? Haleluya. Itu yang mengikat dan menjadi saluran darah juga dalam tubuh kita. Makanya kalau urat nadi diputus, kena potong, itu bisa meninggal, iya kan? Kalau sarafnya korslet, urat-uratnya bisa jadi hang, saudara. Haleluya. Jadi ini kita sekarang sedang dirajut oleh Tuhan. Ya, makanya kita sedang diikat satu dengan yang lain di dalam kuasa kekuatan korbannya, di dalam kuasa darahnya. Haleluya. Dan kita akan merasakan kita menjadi tidak asing lagi antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang saya alami di waktu fellowship, saudara. Saya merasa dekat sekali dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Hanya saya yang gak bertahan, sehingga terjadi perpecahan-perpecahan, perebutan kekuasaan, perebutan posisi, siapa yang paling dekat dengan orang kaya, ya, siapa yang paling ini, itu yang menjadi target. Dan saya harus, gak boleh, kita tahu, hargai dong, kita hargai, tapi yang salah tetap disalahkan. Haleluya. Orang bilang, aku sih jangan disinggung-singgung itu, enggak, aku singgung. Yang bengkok harus diluruskan. Jangan bilang, kalau soal mengasihi saya mungkin lebih dari saudara, karena saya terus doakan, mereka terus saya doakan.
Kalian berarti belum tentu. Haleluya. Kalau saya doakan. Haleluya. Kami doakan tiap hari. Jadi jangan bilang, tapi ini perlu diluruskan. Karena ini sudah membuat banyak miring pemahaman. Karena bicara senioritas. Jadi kalau udah senior yang berbicara, kita nggak boleh ngomong. Ya, kita harus punya penundukan diri. Tapi kalau seniornya salah, nah Harun yang mengumpulkan emas dari orang Israel untuk membuat patung lembu emas, apakah pengikut-pengikut Harun yang buat patung lembu emas itu nggak ditumpas Tuhan? Saya mau tanya, ditumpas Tuhan nggak? Harun ditumpas nggak? Enggak. Pengikut yang ditumpas, makanya hati-hati. Bisa aja pemimpinnya bertobat, sadar, tapi pengikutnya ada loyalitas gila. Setia gila. Saya setuju loyalitas, kesetiaan. Saya setuju yang namanya penundukan diri mutlak. Tapi kita harus tunduk pada kebenaran. Bukan pada organisasi dan pada manusianya. Kalau saya tunduk pada manusianya, itu karena firman. Di luar firman, no. Amen. Saya akan tunduk pada organisasi selama masih dalam koridor firman. Di luar koridor firman, no. Dibilang pun saya pemberontak, tak peduli. Saudara tahu nggak, di organisasi kami, saya dikenal pendeta pemberontak dari dulu. Makanya ada orang bilang, ngapain datang ke Mesir Baligi? Orang nggak jelas organisasinya. Orang begitu kita dengar, tunggu dulu bro, selidiki dulu persoalannya. Kenapa saya memberontak? Karena tidak lagi dalam koridor kebenaran. Mohon maaf, saya harus ngomong terus terang biar mereka dengar. Saya diajak tipu, dan ngerti? Ini biar lurus nih yang lain ini nih. Haleluya. Udah ngerti gak diajak tipu? Yang ngajak pendeta-pendeta, ini biar langsung. Ini ngomong di radio loh. Jadi dipertanggungjawabkan ini. Saya orangnya suka belak-belakan. Saya gak mau. Haleluya. Pertama 250 juta saya dijanjikan, saya tolak. Masih miskin, makan pun masih terancam. Ya, ngontrak masih. Yang kedua 400 juta, 40 juta udah cair. Tapi harus tanda tangan di taksi, tapi nggak ada nominal di dalam. Nanti mereka yang isi, kita nggak tahu. Kalau saya mau, saya dapat 400 juta cair ke rekening saya. Sampai sini ngerti nggak saya? Lalu saya dianggap, itu nggak bisa kerjasama. Betul, saya nggak bisa kerjasama dengan pengikut setan, dengan nabi palsu saya nggak bisa kerjasama. Haleluya. Haleluya. Saya belak-belakan saudaraku. Haleluya. Sudah putus surat Al-Quran takutnya. Ya, ya. Jadi saya bukan gak loyal. Saya bukan gak loyal, sangat. Soal menghargai sangat. Tapi saya tahu kapan saya harus tunduk dengan benar dan kapan saya harus mengelak. Jangan sampai tombaknya itu mengenai saya dan akhirnya saya tertancap ke dinding. Mengerti maksudnya? Kalau Daud loyal pada Saul, mati dia. Ngerti nggak? Hah? Kalau Daud pakai hukum senioritas, loyalitas, mati dia. Untung dia peka. Udah berapa kali dia mau ditancapkan ke tembok dengan tombaknya Saul. Jauh ngeles dia. Saya ngeles. Ngeles. Yang lain membiarkan dirinya tombak lain penting dapat. Haleluya. Aku ngeles. Berbeda hasilnya. Lihat saya, dari buahnya kita kenal. Buat saya nggak susah. Buahnya yang kita lihat. Kau hebat, kau luar biasa. Oke, saya mau lihat buahmu. Mau lihat buahmu aja. Buah pelayananmu di mana?
Bagaimana buah di dalam mendidik anak-anak? Bagaimana anak-anakmu bisa melayani kan? Anakku bisa melayani. Coba-coba aneh, kuskor. Ini kuskor nih, pemain musik, pemain drum. Baru tadi pagi kuskor. Dulu kau bilang, anak kandungku, istriku pun kuskor. Iya, iya. Ini saya cinta dia. Oh jangan coba-coba dia yang pegang. Kain lumayan saya. Haleluya. Jangan coba-coba dia musik dia. Berhadapan dengan dia. Tapi soal kebenaran saya nggak mau karena istri dimaklumi. Saya nggak mau memaklumi karena saya tetap bilang Tuhan ini saya. Selidiki aku, lihat hati, betulkan aku, periksa aku, perbaiki aku. Saya sampai puasa merang-rang kayak orang gila berdoa supaya Tuhan mengubah hati ini, Tuhan luruskan pikiran itu. Itu pun masih ada sedikit lagi yang mereng-mereng. Saya pikir saya ini masih sama dengan saudara. Jadi khotbahku ini itu kebanyakan untuk saya, makanya saya lepas menyampaikannya. Karena saya tidak bermaksud saudara yang seperti itu. Saya merasa itu saya. Jadi kalau saudara juga merasa ya sama, senasib. Haleluya. Tapi kalau saudara merasa oh itu enggak api ya sudah. Kalau bersih kenapa isi kan begitu. Ada haleluya. Ada amin. Jadi loyal. Tapi kita harus tetap di dalam kebenaran. Jadi jangan karena anak-anak dia tutui, dia tutui. Coba kita lihat Yeskiel pasal 20 ayat 18. Haleluya. Saya kok tiba-tiba diingatkan Tuhan dari ayat ini. Sudah kupikir hanya sekedar diingat, rupanya masih diingatkan Tuhan lagi. Ya, maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun. Iya, maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun. Terus, janganlah kamu hidup menurut ketetapan ayahmu. Tuh, jangan turuti seniormu. Itu tuh maksudnya. Haleluya. Kenapa? Apa Tuhan mau ajak kita memberontak? Enggak. Kita lihat dulu alasannya apa. Terus, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka. Jangan pegang peraturan-peraturan yang omong kosong itu semua. Yang senior-senior ini. Bukan berarti setiap orang yang senior ya. Kita pun harus pakai ini. Haleluya. Terus lagi. Dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Rupanya mereka sudah punya berhala-berhala. Jadi ngapain lagi diikuti yang begitu? Tuhan aja udah bilang. Kok kita masih loyal? Haleluya. Makanya perlu mengenal di dalam roh. Ini yang mau saya sampaikan hari ini. Ini yang mau saya sampaikan. Bagaimana? Wah ini kalau udah begini memang oh ya. Ya, bagaimana saya dan saudara semakin tajam dan peka dengan roh. Ingat baik-baik, kita ini adalah makhluk roh. Ini harus jelas dulu nih. Manusia itu sebenarnya makhluk roh. Kenapa kita disebut manusia? Karena punya roh. Kalau nggak ada lagi rohnya itu nggak manusia lagi, udah mayat. Jenazah. Dan itu masuk ke mobil jenazah. Dan kalau masuk ke satu tempat jenazah. Karena sudah jadi jenazah. Jadi manusia tanpa roh mayat. Jadi kita ini makhluk roh. Nah, iblis tahu kalau sampai rohmu dan rohku bangun, habis dia. Karena iblis adalah roh, hanya bisa dilawan dengan roh. Haleluya. Yang saya penting. Kenapa dukun lebih dipercaya pemerintah daripada pendeta? Kita harus jujur. Karena apa? Dukun lebih mengerti dunia roh daripada pendeta. Ya. Dukun lebih mengerti bagaimana berperan di dunia roh mempengaruhi alam nyata daripada pendeta. Pendeta misalnya hanya memenuhi kepalanya dengan pengetahuan, sehingga nggak ada bedanya dengan para dosen-dosen yang ada di kampus dan di mana-mana. Dan yang paling, ini cerita nih kemarin ini tim Yosafat di Alor ya, pendeta dipakai dukun.
Itu ngeri. Mau kemana waktu itu mereka? Hah? Ke luar negeri itu ya? Luar daerah? Kupang, jadi harus pakai pesawat. Oh, Jepang. Mananya? Mana? Jepang atau Kupang? Memang dia an. Kupang. Nah, itu jadi pendeta bisa dipakai dukun. Dalam sekejap mereka ada di daerah lain tanpa pesawat yang seharusnya dijemput pakai pesawat. Kenapa bisa dukun kendalikan pendeta ini? Karena dukun itu lebih ngerti dunia roh daripada si pendeta. Si pendeta kalau diajarin dunia roh langsung lah nyerah. Haleluya. Makanya kita apa? Keok. Harusnya karena Pak Jokowi, harusnya saya di situ, saudara di situ yang lebih berperan. Hujan supaya jalan turun, kita yang menentukan. Makanya saya, apalagi saudara lebih lagi harus bertobat. Haleluya. Ya, itu fakta. Kenapa pilihin diundang presiden? Ini harus rapat ministry, diundang gubernur, dan gubernurnya biaya semua pelayanannya. Kita capek-capek kasih proposal ke kepala desa. Kalau ke gubernur masih penting, nggak keren. Ini dekat di kesetnisnya pula. Haleluya, haleluya. Enggak, kita harus ngerti. Jadi dalam pelayanan kita sedang bergerak, kita harus paham. Kita sedang bergerak di dalam roh. Kita sedang melawan musuh yang tak kelihatan. Itulah roh-roh jahat. Dan mereka yang mempengaruhi. Nah, makanya roh-roh jahat ini mempengaruhi jemaat. Nggak tahu nggak ada kesaksian saudara pada saat ibadah seperti ini, itu pengikut setan itu mereka beroperasi di alam roh, dan mereka membuat bagaimana supaya ibadah ini jangan sampai jemaat bisa tangkap dan ngerti firman. Tahu saudara, mereka ada di atas gereja itu, dan mereka bilang ini setelah mereka bertobat, mereka bersaksi, kami tahu betul mana pendeta yang gak kenal, gak ngerti siapa musuhnya. Kami tahu mana pendeta yang kenal mana setan, mana hantu, mana setan, mana Tuhan. Kami tahu. Kami juga tahu pendeta yang sama rata hantu, setan, dan Tuhan disamaratakan. Itu ngeri loh. Dia bilang itu pendeta pun kok banyak disetir oleh pengikut setan. Sadis. Ini hanya karena kita nggak ngerti. Padahal Tuhan ajarkan itu. Kalau kita mau merampok satu rumah, kata Tuhan, ikat dulu orang kuat yang ada di sini. Baru cara. Nah, sekarang kita bagaimana mengikat orang kuat yang ada di daerah ini? Orang kuat bukan bupati, tapi setan-setan yang ada di udara. Itulah yang mempengaruhi seluruh kehidupan yang ada di alam nyata ini. Dan kalau kita bisa tembus masuk ke dalam dan kita bawa firman terang Kristus, senjata kebenaran, kita halau setan-setan, maka alam nyata kita yang kendali. Haleluya. Jadi percuma kita punya senjata firman kalau tidak bisa memainkannya. Ingat, firman itu pedang roh. Makanya kalau firman hanya jalan di pikiran, setan bilang begini, emang buat aku tambah lu hafal supaya yang dihafal buntutin tahunnya saya buntutin ho ayat ini. Haleluya. Kalau kita nggak ayunkan pedang itu dalam roh, dan itu beda. Kalau firman itu diayunkan dengan roh, kan pedang roh, berarti yang pegang firman itu harus roh. Makanya nggak boleh hanya sebatas pengetahuan. Makanya beda. Firman yang disampaikan dengan roh dan firman yang disampaikan hanya dengan pengetahuan, itu beda dampaknya. Nah, tadi kan lihat kan,
Kita ibadah jam 10, selesai jam 3, berapa jam? 5 jam. Susah mencari ibadah yang 5 jam non-stop, nggak berhenti. Haleluya. Ada yang bosan? Pasti ada. Yang tidak masuk dalam roh. Haleluya. Lihat saya. Roh itu tanpa batas. Hello. Sekali lagi, roh itu tanpa batas. Pikiran ini terbatas. Tubuh apalagi. Makanya kenapa kita sering jadi terbatas? Karena kita nggak mainkan manusia rohani kita. Manusia roh kita ini nggak berperan. Kita pikir udah cukup dengan gelar STH, MTH. Makanya maaf saudara, kalau ada orang, saya ini dokter dari Amerika, ternarak aku buang aku baru aku. Nggak, maaf aja saudara. Sampai orang yang dibangga-banggain gelarnya, maaf, saya bukan anti gelar, saya juga gelar STH. Kalau saya mau tahun yang lalu saya udah wisuda MTH, tapi saya harus bayar 10 juta. Belak-belakan aja. Saya bisa gelar biar agak keren sedikit, pendeta tambahin 9 juta MTH. Mau wisuda lagi biar agak keren ke Singapura atau ke Malaysia, tapi bayar lagi 30 juta. Doktor. Dan wisudanya di Singapura, di India atau di Bangladesh. Aku bilang lah aku dokter, khotbah ke orang aku. Haleluya. Bertambah iman karena dokter ini. Oke, silakan mau nambah ilmu boleh, tapi hati-hati. Saya lihat saudara, hati-hati sekali. Saya lihat orang kalau sudah makin tambah pengetahuannya, makin kerdil rohnya, makin hilang spiritnya. Baca itu di Alkitab. Makin hebat pengetahuan rasul-rasul, makin hebat pengetahuan dan spiritnya juga makin dahsyat. Itu lihat Nabi Elia, sanggup melawan 400 nabi Baal. Emang gampang? Kumpulin, tanding ini sekarang. Olimpiade. Haleluya. Tanding. Ini hidup mati taruhannya. Sebab persembahan ini agak dijilat sama api itu, dicincang dia sama nabi Baal. Tapi lihat saudara, wah ini dia ngerti peran roh. Haleluya. Banyak enggak penyembah berhala pada saat mereka mempersembahkan sesuatu bisa api turun dari langit? Tapi kenapa pada waktu itu enggak bisa api turun dari langit membakar korban mereka? Ditahan sama si dia. Setan bisa buat enggak itu? Bisa, kenapa tidak? Nanti lihat di kitab Wahyu, bahkan iblis pun menurunkan api dari langit sampai seluruh dunia heran, kan gitu? Tapi kenapa pada waktu itu di Gunung Karmel itu ya, kok nggak bisa datang itu api? Masa setan nggak bisa buat? Kan kita sering lihat sekarang atraksi setan bisa nyalakan api, hanya begitu nyala api. Betul nggak? Yang di TV live itu bukan buatan, itu bukan tipu-tipuan, itu kisah nyata. Cuma ini lilin-lilin ini dijajarin, cuma diginikan, ini semua bisa kenapa tidak? Gampang itu. Kenapa ada orang pengikut setan bisa cuma pelototin mejanya terangkat, muter-muter, nari-nari di udara, baru diginikan lagi, turun mejanya dengan pelan. Bisa? Apa bisa? Ada kos. Gampang itu. Yang angkat siapa? Setan-setan. Cuma kan setannya nggak kita lihat. Cuma kalau ada hamba Tuhan yang peka di situ, dia bisa bilang dalam nama setan semua pikat itu mejanya langsung jatuh. Haleluya. Ada haleluya. Amin. Nah ini kita harus ngerti. Jadi saudara, dengan dibangun menjadi tubuh Kristus ini, makanya sekali lagi saya katakan ini adalah persekutuan roh. Makanya kalau udah bicara roh, ini
pasti bertentangan dengan daging. Haleluya. Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan. Dan saya mau katakan dia saya semua ini penting. Ini penting, ini rahasianya, ini resepnya. Kalau saudara ingin bergerak dalam pelayanan di dalam roh, sehingga nanti persekutuan kita ini juga benar-benar menjadi persekutuan Roh Kudus. Mau tahu resepnya? Saya mau kasih tahu di dapurnya nih. Rahasianya adalah doa dan puasa. Perhatikan pendeta yang jarang puasa. Seperti tadi kesaksian Pak Sinuaji. Soal firman dokter pun mau dilawan di Facebook. Karena fellowship A, fellowship B, belum lagi fellowship C. Jadi sudah banyak di sini pengetahuan. Malah dia intip. Siapa tahu ada dokter. Aku mau ukur dulu sampai di mana pengetahuannya. Memang langsung ketahuan. Biarpun dia dokter apa segala macam, ketemu ke kita orang pengacara langsung terdeteksi, betul nggak? Betul nggak? Emangnya memang beda pengacara ini, beda dia. Dokter-dokter pun cengok gitu dia, nggak bisa ini kalau udah argumentasi dengan kita, nggak bisa karena kuat firman itu dahsyat memang. Haleluya. Walaupun masih hanya sebatas pengetahuan. Makanya kalau ini sempat, waduh. Dipegang oleh roh yang kuat. Makanya saya sampaikan nggak itu di sini dalam Daniel pasal 6. Daniel itu punya roh yang luar biasa. Amen. Tahu nggak sekarang Tuhan mencari pendeta yang punya roh yang luar biasa. Amen. Sekarang pertanyaan, kenapa bisa Daniel punya roh yang luar biasa? Daniel itu orang yang tidak kompromi, itu satu. Dalam Daniel 1:8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Saya nggak percaya kau bisa berjalan dan bergerak dalam roh kalau kau masih ikut tradisi dunia ini. Jujur ya, kalau kita dengar dulu kesaksian gerakan Pentakosta, itu fantastis, nggak bisa dipungkiri. Kita lihat sekarang gereja yang mau apapun organisasinya ya, kalau bicara Pentakosta kan saya nggak bicara satu organisasi, karena ada GGP, ada GKPI, GGI, ada GSJPDI, ada GPDI, ada kecil, ada besar, ada setengah, ada manual, ada yang medik. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau kita lihat dulu kegerakan Pentakosta, itu luar biasa spiritnya. Saya pernah dengar salah satu pendeta pendiri, ya bukan orang tua, dia bilang dulu, wah dia cerita di khotbah nih, kalau kami melayani itu benar-benar topi nama gunung, gitu loh. Maksudnya roh itu yang memimpin. Kalau roh itu bilang berhenti, kami berhenti. Tunggu sampai nanti ada orang yang datang, beritakan Injilku, dan orang itu akan jadi jemaat pertama di sini. Dan itu betul kejadian. Dan akhirnya apa? Terjadi kegerakan kebangunan rohani kampung itu. Berdirilah gereja Pentakosta, entah DGP, PPG, GPDI, G besar, atau GCPDI, GPDIJ. Banyak saya juga banyak kali kan gitu ya. Dan memang dahsyat. Nah saudara, saya masih ingat saya waktu kecil, saya paling gak enak karena saya pandang rendah gereja Pentakosta. Karena kami dari gereja lama, karena menganggap gereja Pentakosta ini aneh-aneh. Ini di sini orang-orang miskin, orang-orang yang udah magalu, meninggal suaminya. Sampai ada yang bilang Betel si Jona Mabalu, kan gitu ya. Sampai ada itu, saudara, ya. Haleluya. Sampai gitu dulu, saudara, ya. Jadi kita dulu menganggap ini pun gerejanya pun jelek-jelek dibanding gereja kita dulu kan udah mentereng-mentereng lah zaman dulu itu ya. Orang ini, jadi kita anggap apa gitu, nggak kayak gitu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan ya, karena memang kita dicekokin begitu, karena dianggap ini jadi gereja saingan gitu loh, saudara. Tapi luar biasa, tetap mereka eksis. Bahkan banyak orang yang dipulihkan. Dan dulu saudara tahu, saya masih dengar orang-orang tua ngomong,
jangan sampai dikawinkan anaknya ke orang Pentakosta. Jangan sampai ambil borunya Pentakosta atau kawinkan borumu ke orang Pentakosta. Kenapa? Karena ini. Saya masih ingat itu. Itu zaman 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Saya umur 8 tahun waktu itu. Jadi orang ngomong ini, soal mata jaga berbuta, soal diuli anak Pentakosta, soal melihat di sini-sini apa ini katanya. Dan nanti kalau pulang ini, orang-orang tua kami, bapak tua apa semua dari pesta, nanti mereka bisa kumpul lagi di rumah, menggerutulah. Dan kita kan masih kecil waktu itu, yang penting kita dapat makan dagingnya kan, mana jagalnya, mana dahannya kan gitu. Itu lalu mereka ngomong, ayah anak tuh Pentakosta sudah, maka songna marco, songna sebelu, songna markota, gitu dia, gak ada yang pakai darah. Nah, ini itu dicoba, lah, ulus kesuarong. Nah kenapa kita sekarang jadi begitu? Ayo, kita fair dong. Tanya itu pendeta-pendeta Pentakosta yang sudah umur 60-70 tahun. Kenapa dulu mereka menolak tradisi, sekarang jadi ikut-ikutan makan wajada? Haleluya. Haleluya. Dan waktu mereka masih murni, dahsyat Roh Kudus bekerja. Saya masih ingat dulu sampai ini Pak Wasil ini, mamanya sama opungnya lah yang buat anggur jadi darah jadi anggur di Sipahutan. Ibunya Bapak ini loh, ini. Bapak kebeli Pak, pengen kenal orang ini semua. Ini anaknya ini, yang membuat air jadi anggur di Sipahutan. Mamanya Bapak inilah sama opung barunya. Aku kaget waktu dia cerita, opung Doli. Udah ikut itu kumpul bang. Haleluya, haleluya. Kenapa sampai begitu luar biasa? Air dijual jadi anggur. Makanya hidup firman yang mereka sampaikan. Orang Batak masih kental dengan penyembahan berhalanya. Mereka bisa diselamatkan. Kok sekarang malah kita kompromi? Ayo. Nah, kita harus ngerti ini saudara. Kenapa? Gak jelas lagi hubungan kita dengan Tuhan. Kita gak terikat lagi dengan Tuhan, makanya gak satu roh dengan dia. Kalau kita terikat masih dengan Tuhan, kita akan satu roh. Amen. Haleluya. Orang kalau udah satu roh dengan Tuhan, bagaimana gak dahsyat? Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita saja menguasainya. Ketika roh Allah melayang-layang, firman Tuhan langsung hidup. Jadilah terang, terang pun jadilah. Jadilah semua akhirnya semua jadi tertata rapi. Makanya saya mau katakan, di mana Roh Kudus, di mana ada firman, semua yang kacau balau akan berubah tertata rapi. Bukankah tubuh Kristus akan dibangun, dikatakan tersusun rapi? Makanya saya mau katakan, tubuh Kristus sekarang yang lagi kacau balau hanya akan bisa dibangun lewat kekuatan Roh Kudus dan firman. Baru bisa tersusun rapi. Yang nabi-nabi bergerak, yang rasul-rasul bergerak, semua bergerak dengan fungsi dan karunia masing-masing. Dan semuanya tidak ada yang saling menonjol. Satu yang ditonjolkan, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada yang kan yang lebih hebat, tidak ada. Dan tidak ada yang saling merendahkan. Bahkan anggota tubuh yang paling hina sekalipun akan mendapat perhatian khusus. Kenapa sekarang kita sesama tubuh Kristus sering merendahkan karunia orang lain? Ada jemaat yang saya gembalakan, dulu orang pengajaran, batunya. Dia bilang ke saya, Mama, dulu waktu saya masih di gereja yang besar, saya nggak usah sebut lah ya. Nah, itislah sama-sama orang dalam, sesama seperguruan, jangan saling megan gitu ya. Lalu dibilang, kalau ada kakak yang jangan di sini, nggak kita lagi. Kok kakaknya nggak kita, tapi ada barang bisa masuk. Apa ini? Tapi tahu julutnya
panjang. Ngerti maksudnya? Tongkatnya itu, tongkat Harun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, udah harus kita ubah paradigma kita sekarang. Haleluya. Kita masuk kepada alamnya Tuhan. Kita bergerak di dalam geraknya Tuhan. Dalam roh dan firman itu akan beda. Dan kita akan mengalami berbeda. Beda bayangan kita. Tak peduli. Aduh, haleluya. Batu besar pun dari situ digulingkan. Gak ada yang bisa menghalangi kita. Saya kagum pelayanan Philip Mankopa di Malaysia. Roh Kudus bicara ke dia, buat KKR di outdoor di Malaysia itu nggak mungkin. Karena kita tahu pemerintah Malaysia menegakkan syariah Islam, kan gitu ya, nggak gampang. Tapi Roh Kudus sudah bilang outdoor di lapangan. Mayoritas orang Malaysia ketahuan jadi Kristen mati, lenyap itu rakyat. Saya waktu ke Malaysia dia bilang begitu. Kalau sempat ada penduduk lokal jadi Kristen itu hilang. Dan mau dicari kemanapun nggak dapat, dilenyapkan. Kalau ada penduduk lokal jadi Kristen, saudara, pilih mantau ke sana. Panitia di sana dijumpai pendeta, oh nggak mungkin, pastor, nggak mungkin, karena ini Malaysia nggak sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan masih demokrasi, kita pun juga memang demokrasi, tapi gini-gini atau karena kerjaan begini. Oh enggak, Tuhan udah bilang, hanya mereka bekerja semua. Dia ikat orang kuatnya di situ. Itu dulu diikat, dilumpuhkan. Tahu apa yang terjadi? Izin semua keluar. KKR auto terjadi. Yang hadir puluhan ribu orang. Mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Yang sama juga pernah terjadi. Kalau sudah pernah nonton di YouTube di Myanmar, kita tahu Myanmar masih gelap. Kristen hanya berapa persen di situ. Tapi saudara tahu, Tuhan bawa dia ke sana. Tahu, sama perjalanan menterinya hadir meresmikan KKR itu. Menteri masih pakai botak dengan apa namanya, pakaian agamanya lah gitu loh, tradisinya sana. Tahu saudara, Roh Kudus bekerja dari depan sampai ke belakang semua dilawak oleh Roh Kudus. Dia hanya menyembah Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Roh Kudus sampai ke belakang, roboh semua. Mujizat terjadi secara menyolong sehingga orang tidak bisa membantah bahwa kekristenan itu memberi hidup. Haleluya. Kenapa? Karena mereka ngerti menaklukkan orang kuat yang ada di daerah itu. Setan berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita ini bangkit dalam roh. Jangan sampai punya roh yang luar biasa. Kalau bisa rohnya dipadamkan. Makanya orang-orang yang begini rohnya padam, sombongnya bukan main, selalu merasa dirinya paling hebat. Kalau ada orang yang menonjol, iri hatinya luar biasa, tidak bisa menerima kelebihan. Ini nih kuburan nih, kotoran nih, kumpulan. Haleluya, haleluya. Ada amin? Ya. Jadi bahaya ini orang kalau sudah mulai menuntut hak-hak diri dia, udah. Lihat saya, gampang ya. Kita ini akan tahu orang ngeroh atau tidak dari setan atau tidak, itu gampang. Orang kalau katanya pelayan roh, hidup dalam roh, tapi akunya tinggi, jangan percaya. Haleluya. Waktu tim Yosafat datang ke sini, saya langsung tanya itu pertama, beritahu siapa saya bagaimana kehidupan pendeta Yosafat ini. Saya bilang, waktu dia bilang doanya 8-10 jam tiap hari. Udah kelar saya. Satu. Lalu
Lalu oke, selanjutnya oke, 2 hebat. Ada juga orang 2-nya hebat, berkelahinya juga hebat kan gitu. Soalnya buku nama tangian, soalnya itu buku nama berbeda. Haleluya. Lalu terus gimana? Oh, langsung diberitahu saya. Itu istrinya, anak-anaknya kalau ikut KKR nggak bisa perintah pelayan yang lain, harus ikut bekerja. Lalu mereka bilang ini semua timnya, kami tidak boleh menerima PK walaupun kami melayani di gereja Bapak. Itu dilarang, tidak boleh. Kita harus jadi berkat dan menjadi pelayan, bukan dilayani. Nah, kelihatan buah-buahnya. Haleluya. Wah, saya bilang kalah aku, saya bilang maksud saya itu sudah kalah. Saya harus lagi belajar. Kupikir dari hati aku. Ya memang sudah, tapi masih ada tingginya. Haleluya. Jadi harus lagi. Ya kenapa tidak? Kita harus jujur dong. Haleluya. Saya bilang enggak, saya harus belajar lagi dengan dia. Makanya langsung saya tanya. Oh iya, gitu. Makanya ini langsung bilang anak saya semua ikut kerja. Kenapa saya sekolah pemain drum nggak bisa main? Karena sebenarnya dia masih tidur, masih baru tidur, masih gini gaya-gaya karena dia bapak punya pendeta. Nggak bisa. Sebelum kenapa semua orang di situ, kau masih sampai begini? Masih gini pula dia. Kau cepat mandi. Hari ini kau nggak melayani sebenarnya. Nggak ada main-main. Ya bukan karena sekali ini. Karena saya lihat juga ini kayaknya sudah dari kemarin ada gitu. Jadi nanti biar tahu dia pelayanan itu mahal. Nggak sembarangan. Jangan karena anak pendeta boleh. Giliran pengerja sikap. Nggak boleh. Haleluya. Haleluya. Nggak boleh nepotisme dalam pekerjaan Tuhan. Mana haleluyanya? Haleluya. Kebenaran adalah kebenaran. Amin. Oke, mantap. Oke, kita lanjut saudara. Ya, mari kita lihat Efesus. Kita kembali lagi dulu ke Efesus pasal 2. Ini masih saya ulang lagi ayatnya, tapi ada yang saya mau sampaikan di sini saudara. Ya, Efesus pasal 2. Ya, di ayatnya yang ke 19 atau ya mulai dari ayat 18 lah. Ayat 18. Ya, Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. itu dia. Karena oleh Dia Kristus kita kedua belah pihak, Bapa dan kita, dalam apa? Satu roh. Yes. Dalam apa? Satu roh. Dalam apa? Satu roh. Jadi lihat saya, orang kalau punya roh yang hidup, bahkan rohnya luar biasa, dia akan terbiasa mendengarkan Tuhan. Saya paling nggak terima, maaf ya, saya langsung tembak lagi, mohon maaf, saya tidak bermaksud. Saya paling nggak terima kalau orang pengajaran bilang apa itu lu buat, apa itu kata roh, itu kurang ajar banget. Betul, kalau yang dari itu bukan dari Tuhan hajar, tapi kalau sempat dari Tuhan, kita ngomong begitu apa kita nggak berdosa sama Tuhan? Lihat saya. Allah itu roh, setuju? Setuju? Iya kan? Allah itu roh. Yang menyembahnya pun harus dalam roh. Coba kita lihat sebentar dulu. Nanti kita kembali lagi sini. Ini sedikit dulu ya. Ini harus dibuka lagi dulu biar kita kembali kepada dasar yang benar. Biar jangan menyimpang. Kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke 22. Iya, silakan. Ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Terus Kamu menyembah apa yang kamu kenal. ya. Keselamatan datang dari bangsa. 23. Tetapi saatnya akan datang. Iya. Dan sudah tiba sekarang. Terus bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. perhatikan, menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Iya. Rohnya itu huruf kecil atau huruf besar? Jadi yang menyembah itu roh, maksudnya roh kudus atau roh kita? Yes. Dan saya ketahuan orang punya roh yang sehat, hidup atau sakit atau mati, ketahuan, ajak menyembah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kalau orang punya roh yang hidup, itu dia langsung nangkep itu. Haleluya.
langsung gitu. Tapi kalau orangnya kau lihat gini dia, jangan kira orang ini nggak pintar khotbah. Saya ngomong ke beliau ini Mr. Bayu Gunawan Priyo ini kalau undang khotbah hebat. Saudara akan lihat roh Elisa ada pada dia. Saya pernah buat di pimpin pujian, bubar, nggak bisa. Saya bilang ke dia, orang bisa khotbah hebat, tapi belum tentu bisa menyembah. Saya bilang, pengkhotbah hebat itu nggak jaminan dia punya keintiman dengan Tuhan, tapi penyembah itu adalah jaminan dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Kami kalau menyembah, saya bilang, saya bisa doa non-stop 6 jam. Saya bisa bangun jam 12 malam. Itu bisa keluar sampai jam 6, jam 7 pagi. Walaupun nggak terus-terusan. Sesekali. Haleluya. Kalau pas, oke, gitu. Sering begitu. Sesekali sering begitu, mana yang benar? Maksud saya, kalau pas malam minggunya, kan malam minggu sesekali ya seminggu. Ya kan gitu ya. Kan malam minggu sekali seminggunya. Ya kan, makanya sesekali tapi sering. Sering tiap malam minggu. Haleluya. Biar jangan salah ini nanti. Salah paham gitu loh. Masa bingung kan tahun sesekalinya tapi sering nah. Sesekali karena tiap malam minggu sekali seminggu. Sering kali karena memang begitu. Haleluya, rata-rata. Haleluya. Amin. Kenapa? Ya itu. Saya tahu iblis menyerang, saya tahu. Saya tahu. Iblis menekan membuat ngantuk juga saya tahu. Saat saya mau persiapan firman, kayaknya otak ini blank, saya tahu harus ngapain untuk mencairkan ini. Saya mulai menyembah. Saya mulai itulah untungnya berbahasa roh. Ya cek semua. Ini saya boleh buka dapur ini, saya ngalir dulu nih. Saudara mau benar-benar bergerak dalam roh. Kalau saudara belum berbahasa roh, gak masalah. Bukan berarti kau gak rohani, kamu belum tentu juga. Kita gak boleh hakimi. Tapi diharapkan minta terus ke Tuhan sampai Tuhan berikan. Kalau ternyata Tuhan berikan, apa enggak lebih baik daripada tidak? Pokoknya aku enggak lah. Apa kalau ternyata benar, apa kau enggak rugi? Nah, ini yang saya lakukan. Ini saya penting. Saya mau buka rahasia kepada saudara. Kalau seperti itu sudah, saya akan mulai keluar dari tempat tidur. Saya mulai berjalan, saya mulai berbahasa. Saya mulai berbahasa orang apa kata saya bisa teriak-teriak berbahasa itu sampai setengah jam, 1 jam, bahkan sampai 2 jam. Nah, tiba-tiba itu sepertinya bang, itu semua penghalang yang ada di alam itu sepertinya dilepas. Dan saya bisa rasakan hadirat Tuhan itu. Saya bisa rasakan aliran kasihnya itu. Dan firman-Nya mulai mengalir. Dan tinggal saya nyata. Kadang-kadang persiapannya cuma butuh 15 menit selesai sudah. Untuk khotbah beberapa lama gitu loh. Dan herannya lagi, begitu masuk khotbah begini, gak bisa habis bahan yang dipersiapkan. Haleluya. Dan kita gak akan pernah kehabisan pengajaran. Karena kalau sudah bicara menguasai spiritnya, apa alam rohnya, kita akan menjadi tanpa batas. Haleluya. Saya kalau dibiarkan kok begini bisa terus. Haleluya. Tadi kan saya tanya, udah mulai lapar? Sudah, makanya langsung saya sudahi. Kita makan siang dulu di sore itu tadi. Haleluya. Kan kita sore, kita makan siang pada sore hari. Haleluya. Haleluya. Karena nanti kita akan makan malam pagi hari.
Ada amin. Nah saudara, saat saudara mulai berbahasa roh, jangan gini. Oh, mulailah bangun roh. Jadi kan firman Tuhan bilang gini. Ini gak usah saya buka lagi, tapi pasti saudara, saya percaya saudara tahu, saudara ingat ayat ini. Kan firman Tuhan bilang gini, bernubuat itu lebih utama dari berbahasa roh. Amin. Bahkan ada ayat berkata, bahasa roh bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Jangan salah tafsir ayat itu. Mana mungkin orang yang tak beriman menerima Roh Kudus? Ngerti nggak kata tak beriman itu? Itu maksudnya kadang-kadang kita kan bisa hopeless. Tahu hopeless? Kayak hilang harapan. Kadang-kadang jujur, jangan pikir saya ini terus kayak gini, exciting terus 24 jam sehari, enggak. Kadang-kadang juga saya ini. Kadang-kadang saya hampir nyanyi, Tuhan masih lama Engkau mendengarkan doaku. Tuhan masihkah gerangan semua Engkau terima? Mana tanganmu? Gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatnya anakmu kini melangkah dengan Tuhan. Ada panjang itu. Dengar Tuhan. Tarik temui. Saya juga bisa alami itu. Ya, nggak selalu begini. Kalau khotbah kan kayaknya nggak ada yang kurang kan? Haleluya. Oh ini pasti, oh ini abang ini pasti sibuk ini tiap hari ini. Ibu gembala pasti nggak pernah sedih. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia pernah bilang ke saya, percuma kau pendeta. Haleluya. Ini sekarang pendetanya juga hari itu kan dia gembala. Masa ibu gembala terus? Masih ingat kan ceritanya bulan lalu yang kopernya diambil? Sekali 2 kali diancam, masih takut kita kan malu sama jemaat. Ibu gembala udah lari, waduh. Tapi terakhir udah gak tahan lagi, masa tiap sedikit berselisih bawa koper. Terakhir aku yang angkat, mana sih udah baca kita. Udah pergi aku bawa kopernya, tinggal di belakang. Kemana ayo, kececek ya. Masih normal. Artinya kadang ada gesekan, kadang ada sama. Nah waktu saya khotbah itu minggu yang lalu, bulan yang lalu pernah juga khotbah lagi. Ada beberapa pendeta juga yang datang ke saya. Aduh Pak, puji Tuhan Pak, tapi kan cuma aku yang mengalami seperti itu. Rupanya Pak, cuma begitu. Bukan sama, semua orang kudus penderitanya sama. Loh iya kan firman Tuhan bilang semua orang kudus penderitanya sama di seluruh dunia. Dulu kita pikir Benih pastilah luar biasa lah. Begitu istrinya mau datang berdoa, Pak tolong mau dekat berdoa. Karena aku berdoa terus, rumahnya mau cerai juga. Jadi sama, kenapa? Musuh kita sama. Haleluya. Ada haleluya. Jadi saudara, ini mulai sekali ini lihat saya. Haleluya. Udah kemana tadi? Bahasa roh.
yang tidak beriman. Ini aku kalau udah bicara yang begini, saudara kayaknya itu lebih respon gitu. Saya dari tadi bicara kebenaran, bicara roh. Kalau saya ngomong ini terus, ini saudara senang ini. Aku sama dengan sapi yang itu tidak hoax. Haleluya. Udah kemana tadi? Nama aku musuh. Bahasa roh untuk Nah. tidak beriman. Jadi saudara, ini saya sedikit dulu share ya berbagi ini ya. Jadi saudara, untuk membuat roh kita tetap bugar, kita butuh bahasa roh. Kalau saudara mulai tertekan, oh, saya merasa kayaknya ditekan beberapa tahun kepala saya ini. Mau doang nggak bisa. Jangan pikir cuma saudara doang nggak bisa, saya nggak bisa. Mau bilang Yesus doang nggak bisa. Pokoknya saya nggak tidur enggak. Tapi Tuhan, aku nggak tahu ngomong apa. Dia udah bawa gitu, bengong terus, bengong. Kadang-kadang saya putar lagu-lagu rohani, saya putar khotbah-khotbah. Saya dengar 15 menit, tertidur saya. Nggak sanggup saya dengar. Saya bilang, Roh Kudus tolong. Saya biarin, saya bisa makin teklam. Terakhir saya bangkit, saya mulai berbahasa. Oh rapa-papa-papa sakata-karaba. Saya mulai bangunkan manusia. Nah, tadi saya bilang kan, bahasa roh untuk orang yang tidak beriman. Maksudnya pada saat kita kayak hilang harap, itu membutuhkan doa bahasa roh. Makanya dikatakan bahasa itu membangun diri sendiri. Jadi pada saat kita merasa roh yang sedang terpuruk, ditekan, mungkin seluruh neraka sedang berkoalisi menekan kita supaya jangan sampai fokus doanya, biar tak tidur, biar gagal khotbahnya. Itulah yang disebut pada saat-saat seperti itu kita jadi seperti tidak beriman. Saat itulah bangunkan manusia dengan berdoa bahasa. Ora bapa kata kayang daraba kasar. Jangan ganti lagi bahasa rohnya, karena dulu waktu terima Roh Kudus, pendeta yang dua kan terimalah Roh Allah. Jadi karena dulu Roh Allah, sekarang aku nggak boleh lagi, rohnya harus dikeluarkan. Hati-hati. Haleluya. Saya lihat, saya dengar ada orang yang dibaptis ulang udah pendeta. Kenapa? Dulu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu berhak. Jadi sekarang harus dibaptis dalam nama Yahweh, Yesua, Hamasiah. Baru sah. Aduh, otonai hite mau tuh. Zaman gini masih mau kita dibodoh-bodohin. Dangkalkan iman kita. Kalau masih gampang tergoda kita soal itu. Gak tahu kenapa saya jadi ngomong gini nih hari ini. Kenapa saya malah dengar banyak lagi. Waktu saya ke Israel, kami mau ke Yordania. Yordan itu kan daerah Arab. Otomatis tour guide-nya ganti. Waktu kami masih di Yerusalem, itu tour guide-nya orang Yahudi. Orang Yahudinya pintar bahasa Indonesia. Oh, lebih jago dari kita. Kata bapaknya dia jelas. Ininya ijazah yang disempurnakan jelas. Kalau kita kan bahasa Indonesia perantakan ya sebenarnya, pasarannya kan. Kalau dia jelas dia, karena dia belajar itu. Dia waktu saya dengar itu, wih, pasti ini tersusun rapi gitu ininya, kalimatnya bagus. Nah, saudara, kami tinggalkan tour guide ini, kami pindah ke bus pariwisata di Jordania. Terus tour guide-nya orang Jordania. Lalu dia mulai memperkenalkan dirinya. Lalu dia bilang, para saudara-saudara, saya bernama ini, nama Arab. Lalu dia pakai bahasa Inggris diterjemahkan oleh tour guide travel kami dari Indonesia. Lalu dia mulai jelaskan. Lalu dia bilang, hari ini kita akan jalan ke Amman. Itu dia bilang, Amman. Saya langsung mikir kan, Amman, nggak ada di Alkitab. Amman, kok Amman? Oke, nanti dia habis pergerakan, lalu saya langsung angkat tangan. Karena saya kan pengen belajar, jadi saya pergi ke sana sama dengan belajar teologi.
Memang perlu juga sih. Kalau yang mau ayo. Haleluya. Saudara pun yang gratisnya. Ada 10 orang gratis 1. Haleluya. Nah, lalu tiba-tiba saya angkat tangan kalau dapat terjemahan sebelum. Kita ini katanya mau ke Aman ya Pak? Ya. Tolong beritahu dia. Aman ada nggak di Alkitab? Oh langsung dia. Oh iya. Ya saya ngerti pertanyaan saudara katanya. Aman itu dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Greek, dalam bahasa Ibrani, Amon. Amon. Kalau orang Ibrani bilang O, orang Arab bilang A. Jadi Aman, keturunan Lot, Moab dan Aman. Haleluya. Lalu dia mulai beli. Dia orang Muslim. Lalu tiba-tiba dia ngomong sama. Orang Ibrani bilang Elohim. Kami orang Arab ganti Elohim itu jadi Elo atau Allah dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya waktu orang Arab bilang Allah itu sama dengan memanggil Tuhannya Ibrani Israel Elohim. El jadi A. Elo Allah. Dia jangan terangkan begitu. Aku jadi terkesima. Oh, di kampung kami dalam hatiku. Pintar-pintaran orang di kampung kami dalam hatiku. Ini orang asli. Ini orang asli. Asli. Al-Quran itu 60% diambil dari kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Zabur itu Amsal. Mazmur. Jadi Zabur itu Mazmur. Itu Al-Quran. Dan Islam itu ada 600 tahun setelah Masehi. Muhammad itu lahir setelah 600 tahun Masehi. Jadi mereka itu bilang jilbab itu bukan milik orang Arab, salah. Jilbab itu milik orang Yahudi. Hijab. Tahu penyembahan orang Yahudi persis kayak ajar maghrib. Elohim Adonai. Gitu. Rupanya itu yang ditiru. Karena memang mereka sepupu. Arab sama Yahudi kan sepupu. Bapaknya Abraham. Haleluya. Israel sama Arab kan sepupu. Anak Abraham. Hanya yang satu dari Ishak, yang satu dari Ismail. Sekarang saya mau tanya, si Ismail Tuhannya siapa? Tuhan Abraham. Tuhannya si Abraham. Jadi waktu bangsa Arab mulai berdiri, itu masih panggil Tuhannya si Abraham. Elohim Adonai Adonai. Gitu mereka menyembah. Datanglah orang karismatik. Haleluya. Terpujilah namamu. Oh. Sama. Haleluya. Jadi sama. Jadi memang begitu dulu mereka menyembah orang Ibrani. Jadi kalau dibilang itu berhalanya orang Arab, Allah tak, Allah jangan. Salah. Karena mereka itu keturunan orang beriman. Ingat, orang Arab itu bukan keturunan orang fasik. Dia keturunan Abraham. Jadi Abraham masih ajarkan Tuhan yang disembahnya kepada, mana mungkin Abraham gak ajarkan Tuhan yang disembahnya kepada Ismail. Dan terbukti waktu Sarah sama Ismail lari, Hagar kan kehausan nih, iya kan? Dilemparkanlah si Ismail ke semak-semak. Udahlah mati-mati situ lah kau, daripada menderita kita sama-sama. Teriaklah dia, iya kan? Teriaklah mulai. Allahu Akbar, Allahu
keluarlah, dan air itu dinamai apa? Lahairoi. Elroy. Elroy itu Hagar sama Ismail. El itu berasal dari kata Elohim. Haleluya. Jadi bagaimana mungkin kita bilang dulu orang Arab penyembah berhala di Arab? Enggak. Mungkin setelah belakangan iya. Tapi karena dulu mereka keturunan orang beriman, Tuhan yang nama Tuhan itu masih ke bawah-bawah, ke berhala. Makanya ada Allah, Al-Hujan dan segala macam, dan Al-Al-Al-Al, hanya gitu lah. Haleluya. Nah, kita harus cerdas di sini. Makanya saya pernah dulu, Pak, gak boleh lagi kita bilang Allah, kamu udah tertinggi roh Allah, katanya. Kurang masa kata kaya ngarabu. Sampai sekarang saya mendoakan orang berroh kudus. Sekarang saya nyanyi, roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah ini jemaat ini mau penuh roh kudus, ini jemaat-jemaat baru nih. Turun urapan ke saya rasakan urapan. Saya bilang, jemaat Tuhan, are you ready? Lalu saya bilang, touch. Oh, itu karena dibaptisan. Terima roh Allah. Tidak ada orang yang pernah terima roh Allah waktu saya doakan. Terus bahasa haleluya. Jadi kalau dikatakan, kalau kita sebut Allah, kita sedang menyembah berhala, bahaya. Sampai pernikahannya pun diteguhkan kembali. Aduh, pendeta karismatik lagi. Hanya ini. Berkesini. Haleluya. Jangan sebodoh itu kita. Saya waktu saya dengar itu dulu, itu bukan sekarang lagi, itu udah dari 10-15 tahun yang lalu. Saya waktu saya dengar itu dulu, saya bawa dalam doa. Jujur, saya bawa Roh Kudus gimana? Salah kayak ini. Sampai hari ini nggak pernah Roh Kudus bilang salah. Ini saya mau saksikannya. Saya punya mitra, ini Pak Kordon kenal, Ibu Widodo di Jakarta. Dia pernah juga dipengaruhi oleh pendeta soal nama Allah ini. Lalu dia sharing ke saya, oh saya juga udah gitu Bu. Iya, nah tahu nggak? Dia berdoa, kamu berdoa. Tiba-tiba malamnya Tuhan kasih dia mimpi. Itu yang membuat dia teguh sampai hari ini. Ini udah cerita lama sebenarnya, tapi saya mau saksikan. Tahu apa malamnya? Malamnya itu dia mimpi pendeta itu datang ke rumahnya bawa kotoran. Lalu dia bingung, ini pendeta kok bawa kotoran ke sini, kok banyak kali sampah di sini setelah pendeta ini datang. Lalu dibersihkan, dia tanya. Dan bilang, saya bingung gitu, ya udah, berarti udah pendeta itu acaranya kotoran itu, saya bilang. Haleluya. Kita harus ingat, akhir zaman ini akan ada krisis pengajaran. Sampai ada lagi yang paling sadis, tidak bisa lagi menyebut Yesus. Yang paling sadis lagi sudah tahu. Saya lihat ada status di Facebook, nama Yesus dikaitkan dengan angka jadi 666. Berarti orang yang menyebut Yesus itu adalah antikris. Gila ini orang. Bahkan dia bilang lagi dulu, waktu saya usir setan dalam nama Yesus nggak pergi, tapi begitu dalam nama Yesus saya langsung lari. Allah, ayah, datang ke sini. Saya bilang, datang Allah, keluar setannya kan. Banyak mujizat terjadi. Oh, hati-hati palsu. Apa palsu? Masa kita nggak bisa bedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari hantu? Haleluya! Masa model hamba Tuhan begini nggak bisa bedakan mana hantu mana Tuhan? Kira-kira ngerti nggak saudara? Enggak, ini biar kita clear and clean di sini. Haleluya! Biar jangan simpang siur kita. Nanti kita terakhir perpecahan lagi di sini. Tapi cobalah rendah hati lagi. Kalau sampai kau dibaptis lagi,
Makanya saya bilang, kalau kau dibaptis lagi, kalau dulu kau terima Roh Kudus, berbahasa roh, saat masih berkata, ya Allah Roh Kudus. Dan kalau begitu rohnya dikeluarkan. Kalau itu dikeluarkan terus gimana? Siapa yang masuk? Ibu Gancang, Ibu Nurnu, hantu balau dan segala macam. Jadi kita kalau nggak jeli, ini bahaya. Katakan haleluya. Makanya apa kata Pilatus? Apa yang tertulis biarlah tetap tertulis. Katakanlah yang penterjemah Alkitab bukan orang Kristen, orang Muslim. Yes, waktu dulu diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, orang lain. Yes, lalu dia pakai Allah. Sekarang apa Roh Kudus juga? Kalau memang itu nggak boleh, apa Roh Kudus nggak bisa gerakkan orang itu? Sampai sebegitu hebat setan menguasai Indonesia sampai keluar Alkitab yang di dalamnya ada bego, ada setan. Jadi kalau kita sendiri pun udah meremehkan Alkitab kita, sampai Alkitab pun nggak bisa lagi disebut Alkitab, harus kitab suci. Jangan ada lagi alnya, padahal al sama dengan L. Hanya masalah dialek, logat. Haleluya. Nih, lihat saya. Datang tamu kami dulu dari Australia. Kenalan. Kalau masih soal kenalan what is your name? Oh, berarti lah saya. Yes, oh, yeah, haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, saya ngerti lah itu. Dalam hal itu belum bisa Pak Prabowo bagi saya. Ya, kenalan. Lalu dia bilang, Pastor, dia bilang, what is your name? Oh, dia bilang, my name is Pierre. Wait, my name is Tamrin. Saya bilang, oh, Chamurin. Dia panggil saya Chamurin. Oh no, Tamrin. Yes, Chamurin. Tamrin, Chamurin. Dia nggak bisa bilang tam, harus Cham. Oke lah. Ya, Chamurin. Mau bilang apa lagi? Jadi kami perjalanan pelayanan sama Pastor Chamurin. Kamu ya? Oh yes, Pastor. Jep. Selesai kan itu, nama saya jadi Chamurin. Datang pendeta Amerika. Ini betulan pendeta Amerika. Ini ada Jeffrey Johnson, kalau saudara juga temanan di Facebook. Kami KKR di beberapa daerah. Ini penterjemahnya Pak Koron salah satu waktu itu ya. Lalu kenalan, baru ketemu nih. Langsung dia bilang, nice to meet you, Pastor. Oh, thank you. Tuh, gue bilang. Gitu. Lalu langsung dia tanya, what is your name? Kan mereka langsung panggil nama, ya kan? Saya bilang, Tamrin. Oh, John Ryan. No, John Ryan. Tamrin. Iya, John Ryan. Lihat di YouTube. Nanti lihat Jeffrey Johnson di YouTube. Dia buat terima kasih. Jadi waktu dia pulang ke Amerika, lalu dia direkam, dimasukkan ke YouTube untuk bilang terima kasih, thanks to Pastor John Ryan. Jangan salah, itu saya. Nanti coba cek di YouTube, Pastor Jeffrey Johnson. Nanti lihat itu, pasti nanti dia terima kasih untuk Shekinah Glory apa pelayanan di sana. Jadi dia buat kesan dan pesan lah di YouTube itu. Lalu dia bilang, saya sangat terkesan dengan hamba Tuhan di Banigi, Sumatera Utara, North Sumatera, Pastor Tom Ryan. Sampai ada orang, siapa maksud Tom Ryan? Pak Tamrin. Di Australia, Chamurin. Di sana Tom Ryan. Apa sesat mereka panggil saya Tom Ryan? Sesat mereka panggil saya Chamurin. Apa harus dipotong babi? Gak harus kan? Itu masalah dialek, logat, sama lah kayak orang Batak. Mana bisa bilang ye? Tuhan Yesus sih, harusnya gitu kan, Yesus. Datang Alkitab, Tuhan Yesus sih. Haleluya. Orang Batak juga nggak bisa bilang Kita selalu kalau ngomong firman ya harusnya firman. Tapi dalam kita firman. Firman Tuhan tiada berhenti. Apakah karena dari firman ke firman jadi lain?
itu memecah belah kita. Kalau di Malaysia, saya maklum karena memang sudah jadi peraturan, tidak boleh orang Kristen panggil Tuhannya Allah. Ya, makanya kalau ada pendeta Malaysia nggak bisa lagi panggil Allah, yang karena peraturan terbiasa di sana. Tapi saya bilang di sini kan nggak apa-apa. Di sini juga kayak pastor Benjaminko kemarin terakhir itu juga bilang Allah, nggak masalah. Dan tetap dilawat luar biasa. Loh, haleluya. Kita juga diberkati dengan khotbahnya udah dia baca Alkitab jadi Allah. Kenapa nggak jadi setan yang datang? Nah kan terlalu picik jadinya. Sampai sini nangkap saudara. Nah makanya saya bilang tadi, kalau kita benar-benar memiliki roh yang sehat, dengan mudah kita akan tahu ini semua. Mudah, lihat saya. Ini saya kasih contoh. Gampang. Kalau orang sama-sama satu roh, begitu ketemu itu kayaknya sudah lama sekali kenal. Ini tim Yosafat bersaksi di waktu baru datang ke sini. Ini saya sedikit kasih ini dulu ya, biar saya langsung ke ininya, ke lapangannya ya, biar nggak usah terlalu rumit teologi kita di teori-teori kita di sana, tapi saya langsung ke praktek lapangannya ya. Sampai mereka bilang, mereka nggak tahu Baligi ada di mana, Tubas ada di mana, tapi Pak Yosafat dapat bahwa KKR harus kita adakan di Baligi. Sementara dia nggak tahu Tubasa, dia nggak tahu Tubasa itu di mana. Dan ibu kotanya apa dia nggak tahu, apa Tubasa itu ada di Filipina atau ada di Kenya, di Afrika dia nggak tahu. Bayangkan orang Indonesia nggak tahu di mana ada Tubasa. Lalu mereka cari peta, oh rupanya Tubasa Sumatera Utara. Oke, kita akan buat KKR sama. Oh, karena ada namanya tahu itu malah tahu atau Samosir. Enggak, bukan itu kata Tuhan. Ada, coba cari aja apa yang kotanya Tubasa. Baligi, itu dia. Itu yang Roh Kudus bilang. Ternyata beliau setiap KKR harus dapat dulu nama kota itu. Baru. Kita undang pun dia, kita siapkan uang 2 miliar, gak akan datang kalau nggak disuruh Roh Kudus. Itu yang benar. Lalu mereka bingung nih, mau ketemu hamba Tuhan sama siapa nih? Lalu ada sinyal dari Pak Manurung, dari Tanah Taro, ya Pak Manurung. Sidamanik. Coba angkat tangan dong. Itu dia orangnya. Udah ada Pak Tamrin di Baligi. Nah, mereka ngomong ini orangnya nih. Jadi saya ini langsung nih orangnya saksi semua. Mereka bilang begini, kita akan tahu nanti pendeta ini orangnya Tuhan atau enggak. Pada waktu saya nanti ngomong semua program dan misi kita begini-begini, kalau dia ngomong mari raja, itu berarti Tuhan tuntun kita dari situ. Dan dia mitra kita yang sudah Tuhan suruh. Dia ngomong arung itu, saya bilang, oke, kalau memang itu sudah konsep yang sudah diaturkan dari Yosafat Ministry, oke, saya ngalir aja apa yang saya bisa buat, saya akan lakukan. Langsung dia ngomong, betul kan? Tadi kan aku ngomong di mobil kan, depan saya dia ngomong begitu. Dan jujur, begitu ketemu, itu kayaknya kita itu nggak merasa canggung, kayak udah lama ketemu gitu. Kalau udah satu roh. Sama waktu Maria ketemu dengan Elizabeth. Elizabeth sudah hamil 6 bulan, Maria baru 1 bulan. Haleluya. Lalu Maria datang, Shalom, langsung berjawab. Karena satu roh. Rugi saudara. Saya bilang gini deh, gampang. Kita nggak usah ngotot, nggak usah gini. Coba bawa dalam doa. Coba Tuhan gimana ini? Coba. Dan coba bandingkan hidupmu, persekutuanmu, keintimanmu dengan Tuhan setelah kau terima itu dan sebelumnya. Nah makanya tadi jangan hanya karena ini. Itu pendeta Ronald Sinaga yang ada di Bekasi, ketua sinodenya Kebangkitan. Saya sampai ditawarin dikasih buku katanya, kalau saya mau terima pengajaran Elohim ini, anti Allah. Aduh bahaya kok sampai udah karena urusan ini sama dengan kumpulan mencari. Kalau kita mau terima itu hanya karena ada bantuan, bahaya. Makanya ayolah lebih baik mati daripada yang bantuan kayak gitu. Saya dulu waktu baru pelayanan, saya ngomong sedikit dulu ya, sedikit lagi ya.
Waktu saya baru masuk pelayanan, saya bilang ke istri saya, kalau terpaksa kita mati tidak makan dalam pelayanan itu sama dengan mati martir. Jadi kita belajar beriman kepada Tuhan. Dan sampai hari ini saya jujur akui, belum pernah kami puasa karena terpaksa. Padahal full time. Pernah juga sih, Senin Kemis hampir nggak makan, akhirnya saya pikir udah pelihara ayam. Bertelur 12, dia rame, menetas semua, gak ada yang korban. Wah, ku beli tempat air minumnya, ku beli tempat makannya. Wah, ini udah ku hitung, kalau 12 ini semua bertumbuh. Bisa kawin lagi nanti ini. Wah, dalam hatiku baru bersayap 12 mati semua. Iramis tetangga. Lah sudah mati dan bisa mulai itu kalau juga. Ipe ngape orang semua. Rupanya masuk rumah orang itu, ditengok. Ayam pendeta kesitulah pelampiasannya. Enggak bisa kayak gitu kan? Akhirnya kayak itu dibahas itu 12 yang mati semua anaknya. Udah dilempar lagi ke belakang rumah kita. Jadi ada yang di atas daun, ada yang di atas pohon. Anak ayam itu mati semua saudara. Sejak itu udah sinyal dari Tuhan ini, karena tangan-tangan di Pastor sudah memasarkan saya. Ini 12 nanti berubah jadi 24, ini nanti jadi ada 100 ekor ayam saya. Nanti telurnya saya jual tiap hari, jadi kami nggak akan terancam makan lagi. Karena memang kami sering-sering terancam makan, tapi tidak pernah sampai tidak makan. Selalu ada mujizat. Sama seperti orang Israel di padang gurun, sering terancam haus, sering terancam lapar, tapi selalu ada air, ada makanan. Memang ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedang. Kita harus bisa terima ngeri-ngerinya, tapi akhirnya sedang. Nah ini sedikit lagi saya bersaksi, 17 tahun saya menggembalakan, tak ada gereja. Semua yang menggembalakan di bawah saya udah punya gereja. Saya nggak jelas. Sampai keluar rumah. Kalau khotbah kebiri pecah, tapi gereja pun tak ada, motor aja terus, nggak main katanya. Ya sudah, mau bilang apa? Jack Marpau sering khotbah, sering pelayanan dengan saya. Ada beberapa lagi artis Batak. Sering pelayanan, saya khotbah, mereka nyanyi. Di Batam hadir 5.000 orang. Di depan apa itu dulu? Desimo. Itu waktu masih baru dibangun itu Desimo di Batam. 5.000 orang saya khotbah. Jack Marpau nyanyi sama si botak dari gua hantu itu. Ya. Terus kami KKR lagi ke Gabungan, KKR kemana-mana. Nginap dia di rumah. Kaget di setengah mati, ditengok gereja kayak kandang kuda. Ini gerejamu, Pak Pendeta, katanya. Iya Mang, gue bilang. Ditengok dari khotbah, kayaknya saya udah punya gedung 5 tingkat. Itu pun ada liftnya kan gitu. Karena waktu itu di KKR sudah tahu mujizat luar biasa terjadi. Itu yang panitianya orang GKI, Pinantun Huta Barat. Tahu nggak saudara? KKR udah selesai, itu jemaat ribuan orang nggak mau pulang karena urapan Tuhan sangat pekat. Itu rata-rata pulang dengan mata bengkak karena menangis. Dan itu nggak mau pulang. Aku sampai sini nanti bilang ini di sini ada urapan lengket katanya. Sama kayak hari ini lengket terus. Haleluya. Begitu dia lihat gereja saya kaget dia. Tahu apa dia bilang? Buat aja proposal Pak Pendeta. Kau tahu dari situ urusan dekat begini. Dia ngefans berat ke aku. Dan aku pernah dibawa langsung tembus ke kantornya dari situ sekali ngobrol bertiga. Tapi saya tidak pernah buat proposal untuk minta bantuan dari situ lewat Jack Marpau. Walaupun Jack Marpau bilang pasti dibantu. Apalagi saya ngasih katanya. Apalagi kau lagi. Kalau nggak percaya kan Jack Marpau udah dipegang, telepon aja. Haleluya. Saya nggak mau. Saya bilang belum waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkemurahan, nggak ada susahnya. Emas sebesar kepala kuda bisa jatuh tepat di depan saya, tidak akan menimpa saya bilang. Karena kalau menimpa saya akan mati. Karena sebesar kepala kuda dari langit. Saya percaya itu. Saya balikan karena selalu orang berkata, wah rumah sadar sangat itu.
lah huwai itu nani di tapi melihat dulu aliran mas ini itu huwai nama langsung langsung duitnya jadi masih udah Tuhan jual langsung dicairkan ke uang. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Saya bertahan dan sampai terakhir saya bilang kalau terpaksa saya sampai mati sampai Tuhan datang nggak ada gereja nggak ada masalah. Toh bukan karena gedung gereja Tuhan hadir, bukan karena gedung gereja jemaat. Oh dulu di Porsiap walaupun jemaat gereja kami papan-papan busuk begitu 2 kali ibadah loh. Kepala telepon bertobat, yang polisi apa hadir, ya pegawai negeri yang gajinya lumayan hadir, dari Bali pun datang. Saya kesini juga masih begitu juga, saudara. Ya, sekarang masih datang. Pak Ketua Polisi masih datang terus. Haleluya, masih datang terus saudara. Walaupun tajam-tajam terus khotbah. Haleluya, masih datang. Kemarin saya mau beli kursi langsung. Sep. Kata ini haleluya. Ya udah karena saya kasih ya sudah. Saya gitu ya udah beli. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat. Dan saya lihat kalau pas waktunya Tuhan tidak ada yang bisa mengalah. Jadi memang iman itu butuh kesabaran. Katakan amin. Makanya kalau hidup dalam roh itu sama dengan hidup dalam iman. Makanya kalau sudah iman yang berbicara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Ini jadi alir saya ini. Haleluya. Biar clear and clean dulu kita dalam hal ini. Karena terlalu jauh kita bahas ini, tapi dalam hal ini kita masih main kotor, ya percuma. Dan kalau masih terus main kotor nggak bisa dibangun jadi itu. Dalam, saya lihat dalam sekali. Kan tubuh Kristus sama dengan rumah rohani. Kalau kita lihat 1 Petrus pasal 2 di dalam itu, dalam hati pantas. Nggak jelas-jelas pembangunan tubuh Kristus ini, karena memang persyaratan untuk dibangun jadi tubuh tidak segampang kita ngomong. Apalagi sempat kita pikir kalau udah datang persib nggak tunggu, nggak datang persib nggak tunggu itu, aman yang hilang benar hoki beres. Luat mau. Haleluya. Mari coba kita bisa ini yang terakhir lagi 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Haleluya. Ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, Ya. segala buruk lihat, Terus dan segala macam kemunafikan, Terus? kedengkian dan fitnah. buang semua itu, kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Terus lagi ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, Sama seperti bayi yang lahir, polos, lugu. Haleluya. Terus lagi. yang selalu dimintakan air susu yang murni Iya. dan rohani, Terus supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. luar biasa. Amin. Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi yang selamat itu nanti yang bertumbuh. Yang bertumbuh. Biarpun udah lahir baru kalau nggak bertumbuh. Nah, sederhana, nggak bertumbuh itu berarti najis. Makanya dikatakan buang semua itu. Semua itu semua dibuang, bisa bertumbuh. Jadi nggak ada ceritanya kita nggak bertumbuh dalam Tuhan dan kita nggak akan melihat, kita nggak melihat buah-buah Roh Kudus, buah-buah pelayanan. Kalau benar-benar ada sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Kalau udah bertumbuh diselamatkan, terus ayat 4 perhatikan. dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, Iya. yang memang dibuang oleh manusia, Datang itu Yesus yang dibuang oleh manusia, batu yang hidup. Terus tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. jadi memang nggak laku sama manusia, tapi terhormat di mata Tuhan. Amin. Makanya kalau kita mau jadi batu-batu hidupnya Tuhan, jangan cari perkenanan manusia. Haleluya. Paulus katakan, jika aku masih mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Itu adalah Injil yang lain. Galatia pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-6. Jadi kalau kita mencari perhatian jemaat, tidak menyampaikan firman apa adanya, maaf, kau bukan hamba Tuhan, nabi palsu. Nabi palsu tidak peduli mau raja yang tersinggung,
mau penguasa yang tersinggung, mau orang kaya yang tersinggung, selama itu kebenaran harus disampaikan. Kalau nabi yang benar maksud saya. Haleluya. Nabi yang benar. Tapi kalau nabi palsu jangan perasaan. Haleluya. Haleluya. Terus lagi, ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, Sebagai batu hidup terus. untuk pembangunan suatu rumah rohani. Lihat, ini rumah rohani adalah tubuh Kristus. Jadi ternyata untuk membangun tubuh Kristus dibutuhkan batu. Dan batu hidup itu dipergunakan oleh karena apa? Sudah menjadi seperti bayi yang baru. Ada ular-ularnya, ada licin-licinnya, susah. Haleluya. Haleluya. Makanya buanglah segala sesuatu yang kotor, yang jahat, segala macam kemunafikan dan sebagainya. Baru kita bisa dipakai. Ya, kembali ke 1 Petrus tadi. Ya, dan sekali lagi 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup terus untuk pembangunan suatu rumah rohani, Iya. bagi satu imamat kudus, terus untuk mempersembahkan persembahan rohani, Iya. karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita lihat ini syarat pembangunan tubuh itu gak gampang kan. Nah makanya kita banyak berputar dulu di dalam hal dasar ini. Karena gak ada gunanya kita pembangunan dilanjutkan kalau di dasar belum jelas. Haleluya. Saya juga masih terus, makanya saya bilang tadi, ke saya lebih banyak firman ini. Kita semua, supaya kita bisa melihat kegerakan Tuhan akhir zaman. Bayangin kalau kita dibangun jadi tubuh, dia kepala menyatu dengan kita. Enggak dahsyat. Gak ada ceritanya gak dahsyat. Tuhan menyatu dengan kita. Haleluya. Dan untuk bisa kita keringkan untuk sementara waktu, hanya untuk supaya semua yang ada di sini bisa melihat. Kalau kita bilang tidak akan tumpah air ke sini, kalau saya tidak mengatakannya, kering terus dia. Pokoknya syaratnya saya akan isi air lagi dalam tumpah. Kalau semua mau mengaku Yesus Tuhan dan tidak ada lagi perdukunan, tidak ada lagi semua tradisi dan segala macam. Oh, kalau mereka masih ngomong kering terus, gimana kira-kira? Ayo kita demonstrasikan sama-sama. Sekitar kita butuh itu. Mereka butuh bukti dari kita. Mereka pengen bukti dari kita. Kita bisa buktikan enggak Tuhan yang kita sembah ada bersama dengan kita. Haleluya. Lewat cara hidup kita, lewat pernyataan. Sama kan? Dia bisa buktikan Tuhan yang benar ada bersama dengan dia. Waktu dia datang ke Gunung Karmel, ayo kita buktiin. Haleluya. Pada waktu itulah nampak mana nabi palsu, mana nabi yang benar. Sekarang ini kan susah kita bedakan mana yang palsu, mana yang benar. Tapi lewat pembuktian kita, iman yang memberi bukti. Oh, itu dahsyat itu. Dalam Markus pasal 2 ayat yang kelima, ketika Tuhan melihat iman mereka, maka berkatalah dia, haleluya, mujizat terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, kita bangkit berdiri. Haleluya.